Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, dimana lagi kalau bukan di JMW Interior Tutorial dan sana. Seperti Anda lihat, saya mau membuat tutorial bagaimana cara membuat meja untuk staff di kantor. Meja staff yang berbentuk sekat biasanya, atau pembatas, atau berbentuk kubikel, istilah dari meja staff pada kantor pemerintah ataupun kantor-kantor di BUMN ataupun kantor-kantor pada perusahaan. Dan ini berguna untuk pekerja dan staf-staf yang biasanya ada sekat pembatas dan yang bekerja menggunakan komputer. Tidak lama-lama, dan karena ini kita mulai dengan desain, kita bahas masalah desain dulu lalu kita bikin tutorialnya. Oke, let's go. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para donsana, saya mempunyai sebuah desain meja kantor yang nanti meja ini akan berfungsi sebagai peletakan file di sebelahnya dan satu untuk meja karyawan itu sendiri. Jadi file di bagian kanan, di bagian kiri ada biro, dan meja itu terdiri dari 4 buah yang 2 diantaranya bisa disambung seperti ini. Jadi 2 fungsi timbal balik antara meja satu dengan meja karyawan satunya lain yang saya desain seperti ini para donsana. Jadi satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang seperti itu. Jadi fungsi mejanya bisa saling menyender, bagian buku-buku atau file bisa nantinya. Tetapi ada perubahan, di bawahnya akan saya kasih ornamen seperti ini warna putih, dan di atas ini ada juga hitamnya. Let's go, mari kita bikin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memotong-motong multiplex tebal 12 dengan lebar 5 cm seperti biasanya para donsana. Dan juga untuk les-les lainnya ada yang ukuran 7 cm. Jadi ini kita stok banyak-banyak karena kebetulan kita bikin mejanya juga banyak, yaitu sebanyak 4 buah meja. Dan untuk memotong lebih cepat kita memakai stopper seperti itu. Kami memotong ukuran 80 cm terlebih dahulu karena itu adalah tinggi dari meja. Dengan menggunakan stopper ini Anda lebih cepat memotong. Donsana, sebelum kita membagi-bagi bagian meja ini, saya perlihatkan ukurannya. Tinggi dari meja ini adalah 80, lebar bagian ini 30, tinggi dari anak meja di atas 30, dan ini 50, dan ini 45 para donsana, ini 50, dan panjangnya ini 1,20 m. Kita lihat di bagian yang satu lagi, ini total dari ini ke sini 150, tinggi 80, ini 30, panjang ini 120, dan ini 30 para donsana. Dan untuk ukuran ini adalah 45, ini 50, tinggi 80. Oke. Dan ini hasil toppingnya nanti 55 setelah kita kasih les pinggir nanti, jadi totalnya 55, sedangkan di bawahnya 50. Boleh ini bisa diperjelas karena ini saya tampilkan gambar di sini. Nanti kita tinggal potong ini, potong ini. Yang telah kita potong-potong itu adalah bagian ini. Semua bagian yang sama tinggi itu adalah 80, itu kita potong terlebih dahulu. Oke, let's go, kita lanjut. Setelah semua tinggi 80 dipotong, kita bikin rangkanya para donsana. Pembagian rangka sudah saya bayangkan tadi di gambar. Bagian sekat 1, 2, dan bagian anak untuk rak juga kita bikin. Dan ini untuk bagian sekat utama yang besar, ini ukuran 50 x 45 tadi yang kita bikin secara rangka. Bagi Anda yang ingin tahu cara
bikin kabinet secara rangkaian detail ada pada video-video saya sebelumnya, dan ini tuntunan yang contohnya sama seperti yang saya lakukan biasanya. Dan berhubung rangkanya ada laci, kita taruh perletakan untuk laci juga, untuk rangka laci seperti ini, pas di bagian mana laci Anda taruh nantinya. Di sini ukurannya sekitar 20 cm dari atas. Dan selanjutnya para dunsanak, kita bikin rangka sekat untuk rak, dan ini ukurannya 30 x 80, lebarnya 30 x 80. Ini sebanyak 3 sekat sesuai dengan gambar kita, dan caranya sama dengan yang tadi. Sesuaikan para dunsanak, di mana perletakan rak di tengah-tengah, juga dikasih rangka pada tengah-tengah rak. Dan dunsanak, inilah rangka-rangka yang telah kita persiapkan, dan ini mejanya dalam bentuk letter L dengan raknya. Ini ada rak, dan di sana ada bagian dari meja, dan kita potong-potong multiplex pertama melaminto dan multiplex tebal 4 untuk lapisan dari tiap-tiap sekat seperti biasa kita bikin. Dan dunsanak, sekarang mari kita mulai memotong HPL berwarna hijau. Di sini kami memakai paduan warna HPL hijau dengan HPL putih dan HPL marmer hitam. Dan semua bagian sekat, bagian rak yang di luar itu kami beri warna hijau, termasuk bagian birunya juga hijau.
Dan kita sudah menyambung rangka penyambung antara biro dengan rak seperti ini para dunsana. Dan nanti bagian atasnya itu kita tutup dengan multiplek tebal 12 atau bisa juga dengan multiplek tebal 9. Dan bagian-bagian yang Anda akan lapis, Anda harus ratakan dahulu dengan amplas, barulah kita lapis para dunsana. Bagian-bagian pintu juga kita pasang termasuk laci. Bagaimana cara bikin pintu dan bikin laci itu sudah ada pada video-video saya sebelumnya. Jadi Anda hanya tinggal flashback video-video saya sebelumnya. Sekarang kita membahas masalah meja ini saja. Bagi Anda yang ingin tahu cara bikin laci atau pintu, sudah banyak video saya bikin sebelum-sebelum ini. Silahkan flashback video-video saya. Dan sekarang mari kita sambung bagian biro itu dengan meja raknya seperti ini para dunsana. Dan kita memakai sekrup, lalu kita tutup seperti ini. Nah, sebelum kita tutup, bagian itu kita sekrup di bagian dalam seperti ini dunsana. Beginilah cara menyekrupnya supaya sekrup itu tidak kelihatan. Dan bagian pinggirannya kita lapis dengan multiplek tebal 12 2 lapis sehingga menjadikan dia berukuran 55 cm bagian topping ini. Dan selanjutnya bagian topping itu kami lapis dengan HPL berwarna hitam corak marmer TH888JG para dunsana. Itu bermerek Taco. Dan kami juga sudah membuat anak meja bagian atas ukuran 30 x 60 seperti ini, seperti kotak-kotak saja. Anda bisa membuatnya sendiri. Dan bagian toppingnya kita lebihkan sedikit, hanya sederhana seperti itu. Dan beginilah simulasi perletakannya pada meja. Nanti kita sekrup dari bagian bawah, tetapi itu cukup di lokasi kita sekrup. Dan sekarang mari kita lapis bagian toppingnya. Nah, sebelum itu coba Anda lihat, inilah bagian anaknya sesuai gambar. Dan lanjut untuk melapis bagian atas. Dan untuk selanjutnya kita masuk pada bagian ornamen. Saya memakai multiplek tebal 9 mm untuk ornamen yang saya potong selebar 5 cm dan 20 cm. Untuk ini 20 dan untuk bagian atasnya itu 5 cm. Dan itu akan kita tempel saja pada bagian bawah biro dari meja. Dan kita lapis dahulu bagian pinggirannya seperti ini sebelum kita paku, karena bagian pinggiran itu yang susah. Dan barulah kita pasang setelah pinggiran itu selesai. Kita paskan, kita lem, lalu kita paku. Dan dunsana, seperti inilah gambarnya dan sesuai dengan gambar yang kita bikin. Dan alhamdulillah struktur telah selesai, pintu-pintu telah selesai, laci telah selesai. Berarti pekerjaan kita selesai dan lanjut kita muat ke atas mobil. Dan sekarang kita mau delivery. Oke, let's go.
Alhamdulillah para dunsana, kita telah sampai di kantor tempat kita akan memasang barangnya. Tidak terlalu dipasang sih, cuman kita akan memasang rak bagian atas saja dengan cara disekrup. Saya menemui orang kantor dahulu, dan setelah itu, setelah ready oke di mana akan kita taruh, maka kita bongkar. Let's go, come on, kita bongkar. Oke dunsana, dalam ke delivery ini kami membuka pintu dan laci-lacinya agar kita dapat menyusun dengan rapi di atas mobil. Dan bagian rak atas sekarang kita sekrup dari bawah. Cukup begitu saja caranya, dan jangan pakai sekrup yang panjang sampai tembus. Dan alhamdulillah semuanya telah selesai. Dari rencana awal yang diadu bolak-balik, tetapi permintaan dari pelanggan dia minta sejajar, dan meja ini bisa kita susun sejajar seperti ini para dunsana. Dan ini pun bagus, letak dari meja kita secara sejajar. Alhamdulillah, semoga semua ini bermanfaat dan menjadi amalan bagi kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.